Pemirsa, ramai di media sosial, salah satu korban pembiusan dan pemerkosaan Dr. Priguna Anugrah mencabut laporannya. Polda Jawa Barat memastikan hingga saat ini tidak ada korban yang mencabut laporan dan restoratif justice tidak bisa diterapkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat memastikan tidak ada pencabutan laporan dari korban perihal kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan Dr. PPDS Priguna Anugrah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan, mengatakan upaya perdamaian yang sebelumnya diungkapkan oleh pengacara tersangka juga tidak pernah ada. Terkait restoratif justice, Kombes Surawan mengatakan hal itu tidak bisa diterapkan karena perbuatan tersangka telah dilakukan secara berulang. Atas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman 12 hingga 17 tahun penjara. Tidak ada pencabutan laporan korban yang kita proses hukumnya. Jadi tidak ada sama sekali pencabutan ataupun upaya RJ dan sebagainya, tidak ada itu. Terkait damai juga dapat informasinya? Tidak ada upaya Jadi itu memang tidak boleh dilakukan RJ karena ini perbuatan berulang. Kasus pemerkosaan yang dilakukan Priguna Anugrah Pratama, dokter residen PPDS Anestesiologi di RSHS Bandung, telah mencoreng nama baik institusi kesehatan. RSHS sebagai rumah sakit rujukan nasional dan pusat pendidikan kedokteran tidak boleh lepas tangan dari tanggung jawab atas kasus ini. Tidak hanya melanggar hukum, aksi bejat Dr. Priguna Anugrah kepada 3 korban, keluarga pasien dan 2 pasien di lantai 7 Gedung Maternal and Child Health Center pada Maret 2025 dengan memanfaatkan obat bius juga merupakan pengkhianatan terhadap sumpah dokter. RSHS memiliki peran besar dalam pengawasan dan pembinaan dokter residen yang berpraktek di lingkungannya. Kasus Priguna menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan, baik dari segi etika profesi maupun keamanan pasien. Semua SOP itu harus ada orang lain, tidak boleh sendiri. Ada yang lebih tinggi. Walaupun apa seniornya atau perawat atau yang lainnya itu harus ada. Obat itu dari mana dia dapatnya, itu harus tahu. Itu adalah standar tertinggi keselamatan pasien. Jadi saya kira, saya nggak tahu ini pelanggaran SOP, ini harus diberi sanksi tidak hanya yang bersangkutan, tapi yang membiarkan. Ini kalau di rumah sakit kan banyak. Gitu. Berarti ini berdasarnya ke pengawasan di rumah sakit? Iya, menurut saya iya. Pengawasannya kurang melekat ya. Harusnya, ya mohon maaf, yang namanya rumah sakit kan seperti itu. RSHS tidak bisa sekedar menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penegak hukum atau Universitas Padjadjaran sebagai penyelenggara program PPDS. Sebagai institusi tempat Priguna melakukan kejahatan, RSHS wajib bertanggung jawab untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah kasus serupa terulang. Ada beberapa SOP yang harus secara tegas dari rumah sakit harusnya bisa tidak dilakukan oleh PAP ini, tapi harus ada pendampingan. Nah, ini harus jadi catatan buat kita, dan ini sedang kita diskusikan dengan rumah sakit, walaupun sampai saat ini alhamdulillah untuk koordinasi dan kolaborasi dengan rumah sakit sangat baik sekali dengan kami. Demikian Mbak. Dunia kedokteran dikejutkan kasus keji Dr. Priguna, residen PPDS RSHS Bandung yang memperkosa keluarga pasien dan 2 pasien menggunakan obat bius. Ancaman hukuman 17 tahun penjara kini membayangi pelaku. Kasus yang mencoreng dunia kedokteran terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Priguna Anugrah Pratama, dokter residen PPDS Anestesiologi Universitas Padjadjaran ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 3 korban, yaitu keluarga pasien dan 2 pasien rumah sakit. Aksi bejat Dr. Priguna dilakukan pada Maret 2025 di lantai 7 gedung RSHS dengan modus membius korban menggunakan obat anestesi. Kuasa hukum salah satu korban FH, Debbie Agus Riansah, menyatakan korban menuntut hukuman seberat-beratnya bagi Priguna. Korban FH menolak segala bentuk perdamaian karena tindakan bejat Dr. Priguna tidak dapat ditoleransi.
Korban juga meminta Priguna dihukum seberat-beratnya agar keadilan ditegakkan. Ya, sangat mengecam tindakan seseorang tersangka dokter residen anestesi inisial PAP yang berusia 31 tahun, yang dimana seorang dokter ini yang seharusnya memberikan kesehatan ya untuk pasiennya, tapi malah menimbulkan perbuatan sakit secara fisik dan psikis ya. Kejahatan tindak kekerasan seksual sangatlah tidak dibenarkan. Kejahatan tindak pidana kekerasan seksual ini ya tergolong extraordinary crime. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan menegaskan pelaku akan mendapat hukuman yang setimpal dengan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Karena perbuatannya dilakukan berulang, polisi juga menerapkan pasal 64 KUHP dengan hukuman 17 tahun penjara. Sebelumnya, polisi sudah melakukan olah TKP dan menyita barang bukti, obat bius midazolam dan propofol. Ya, nanti kita akan terapkan pasal perbuatan berulang terhadap tersangka. Pasalnya kalau ada perbuatan yang berulang ini apa? Pasal 60 KUHP tentang perbuatan berulang. Jadi ada tambahan untuk ancaman hukumannya terhadap perbuatan berulang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Berapa tahun ancaman? Nanti ada tambahan itu ya, tambahan pemberatan istilahnya. Kemarin kan Aksi bejat Dokter Priguna yang membius dan memperkosa 3 korbannya ini menimbulkan rasa takut di masyarakat. Untuk itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendukung hukuman tegas bagi pelaku demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia kedokteran. Kan saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian. Intinya kan bukan itu masalahnya. Intinya adalah kita harus membangun kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi, kemudian dunia kedokteran. Jadi hukumannya harus tegas dan harus cepat diambil keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya. Karena apa? Karena itu kepercayaan. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi rekrutmen dokter. Sebagai respon atas kasus ini, Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI mencabut surat tanda registrasi atau STR dan izin praktik Priguna secara permanen. Universitas Padjadjaran juga memecatnya dari program PPDS dan Kementerian Kesehatan menghentikan sementara program PPDS anestesiologi di RSHS Bandung untuk evaluasi menyeluruh. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.